Mohon maaf ada sedikit masalah teknis. Langsung saja ya, kita lanjutkan ke modul 7.4.1 metode penerusan bingkai pada switch Cisco. Seperti yang Anda pelajari di tabel sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang digunakan untuk meneruskan frame. Switch yang menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antara port jaringan: 1. Pengalihan penyimpanan dan penerusan. 2. Peralihan cat drop. Videonya bisa dilihat sendiri, kurang lebih seperti ini. Kita lanjutkan ke modul selanjutnya 7.4.2 peralihan cat drop. Dalam pengalihan cat drop, saklar bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi sebelum selesai. Saklar menyimpan sebagai frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Kita lanjutkan ke modul 7.4.3 buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti. Switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Metodenya seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Oke, saya lanjutkan ke modul 7.4.4 pengaturan duplex dan kecepatan. Dua peraturan paling dasar pada switch adalah peraturan bandwidth, kadang-kadang disebut sebagai kecepatan. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet. Yang pertama, duplex penuh. Kedua, setengah duplex. Pada modul 7.4.5 kita MDIX otomatis, itu koneksi antar perangkat dulunya memerlukan penggunaan kabel crossbar atau Starlink Top. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misalnya, gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch, switch to router, switch to host. Pada modul 8.1.1 yaitu lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir bertukar data lintas jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. IP versi 4, IPv4 dan IP versi 6, IPv6 merupakan protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol versi v4 dan versi 6 seperti ini. Lanjutkan ke modul 8.1.2 enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport lapisan tepat di atas bagian jaringan atau data lain dengan mendapatkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Gambarnya seperti berikut. Melanjutkan ke modul 8.1.3 karakteristik IP. Kita lanjutkan
ke modul 9.1.1 tujuan di jaringan yang sama. Sebuah host harus mengirim pesan, tapi dia juga mengetahui alamat IP perangkat tujuan. Perlu diketahui alamat MAC perangkat tersebut. Bagaimana menemukannya? Ada dua alamat perangkat LAN internet, yaitu alamat fisik dan alamat logis. Alamat fisik digunakan untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan, sedangkan alamat logis digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Modul 9.1.2 tujuan di jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP tujuan IP4 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway. Pertimbangan berikut sebagai contoh. Alamat IP dalam peralihan data dikaitkan dengan alamat MAC pada suatu tautan di sepanjang jalur menuju tujuan. Untuk paket IPv4 ini dilakukan sebagai proses yang disebut Address Resolution Protocol ARP. Untuk paket IPv6 prosesnya adalah ICMP v6 Neighbor Discovery Entry. 9.1.3 paket tracer mengidentifikasi alamat MAC dan IP. Pada modul 9.1.4 periksa pemahaman Anda. Ini langsung ke modul 9.2 saja. Pada modul selanjutnya tinjauan umum ARP. Tinjau protokol komunikasi IPv4 Address Resolution Protocol atau ARP yang ada perlukan untuk memetakan alamat IPv4 ke AMC. Sebelum ini menjelaskan cara kerja ARP. Ke alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber, adalah pada sumber. Untuk mengirim paket host lain pada jaringan IPv4 lokal yang sama, host harus mengetahui alamat IPv dan alamat MAC perangkat tujuan. Perangkat menggunakan Address Resolution Protocol ARP. ARP menyedia dua fungsi dasar: mengubah alamat IPv4 menjadi alamat MAC, memelihara tabel pemetaan IPv4. Pesan penemuan tetangga IPv6. Protokol IPv6 terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kursus ini kita akan menyebut sebagai ND menyediakan layanan resolusi alamat, penemuan router, dan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMP v6. 1. Pesan penerimaan tetangga, pesan iklan tetangga, pesan permintaan router, pesan iklan router, dan pesan pengalihan. Pesan neighbor solicitation dan neighbor advancement digunakan untuk pengiriman pesan antar perangkat sebagai resolusi alamat mirip dengan IPv4 perangkat meliputi komputer dan jaringan router. Ini penjelasannya. Paket tracer penemuan tetangga IPv6. Agar perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, alamat masing perangkat tujuan harus diketahui. Dengan mengetahui alamat tujuan IPv6, proses yang disebut Neighbor Discovery bertanggung jawab untuk menentukan alamat MAC tujuan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.